Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat religi? Senang sekali saya Rosmuliana bisa menyapa sahabat religi dalam program Ngopi Pagi. Ngobrol inspirasi seputar Kemena Inhil. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang seleksi penyelenggaraan petugas ibadah haji tahun 2025. Saat ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita di tengah kesibukan beliau, Bapak Haji Guspiandi SAGMM. Beliau adalah Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Mari kita sapa Bapak Haji Guspiandi SAGMM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Bu Iros, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Sehat ya. Ayo kita ngopi dulu, Pak. Iya, sebelum kita masuk ke Ayo, materi, ayo. Bismillah. Bagaimana kesibukan haji saat ini, Pak? Ya, seperti biasalah, memang kita musim-musimnya untuk melaksanakan menyelesaikan penyelenggaraan ibadah haji ini mulai kita disibukkan dengan dokumen-dokumen persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji ini. Begini Pak, dengan lagi boomingnya sekarang dengan penyeleksian petugas haji ini, sering kita dengarkan di sini ada istilah itu PPIH ya Pak. Jadi mungkin sahabat religi masih belum mengetahui itu apa itu PPIH kan? Bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai PPIH Pak? Perlu kita ketahui bahwa secara bahasa PPIH itu adalah singkatan, ya, singkatan dari petugas penyelenggara ibadah haji. Penyelenggara ibadah haji, iya. Secara istilah PPIH itu adalah petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh menteri, ya, dalam hal ini tentu Menteri Agama, ya kan, yang bertugas memberikan pembinaan, ya, kemudian pelayanan serta pelindungan kepada jamaah haji, kemudian juga memberikan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Nah, itulah petugas penyelenggara ibadah haji atau yang disingkat dengan PPIH. PPIH ini, Bu Ros, ini didasari ada dua dasar hukum, ya, dasar hukum yang ada di Kementerian Agama. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ya, tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di situ di pasal 22 ayat 1 sampai 5 itu dijelaskan, ya, secara jelas tentang PPIH tersebut. PPIH, ya, Pak? Ya. Yang kedua itu secara lebih rinci itu digambarkan atau dijabarkan pada Peraturan Menteri Agama. Kita kenalkan istilah PMA, ya. PMA nomor 13 tahun 2021. Tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Ya. Di situ di dalam pasal 45 sampai pasal 51 itu ada sekitar 6 pasal itu kan. Di situ dijelaskan tentang PPIH tersebut. Itulah dasar hukum daripada PPIH ini. Sudah cukup jelas ya, sahabat religi. Penjelasan dari Pak Kasih Haji tadi, bahwasanya PPIH itu adalah petugas yang ditetapkan oleh menteri tadi khususnya, Pak, ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, Arab Saudi khususnya. Oh, jadi itu tadi PPIH, Pak, ya? Iya, betul. Oh, jadi tentu ada tugas-tugas atau deskripsi jabatan uraian tugas yang harus dilakukan seorang petugas PPIH, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Iya, betul. Jadi, Bu Ros, untuk petugas penyelenggara ibadah haji ini tentu dijelaskan di situ bagaimana jabatannya dan uraian tugasnya. Jadi dapat kita lihat pada pasal 46, ya, daripada PMA 13 tahun 2021 itu, bahwa petugas penyelenggara ibadah haji ini terdiri dari 4 kategori dia. 4 kategori, benar. Jadi yang pertama adalah
PPIH pusat. PPIH Ya, jadi petugas penyelenggara ibadah haji pusat. Ini adalah petugas yang beroperasi di tingkat pusat atau pada kantor pusat Kementerian Agama. Nah, jadi ini biasanya unsur-unsur pimpinan nih, Bu Ros. Oh, gitu. Unsur pimpinan. Di mana tugasnya itu adalah memberikan ya pelayanan perhajian dan melakukan koordinasi serta pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji dari tingkat pusat. Nah, jadi ini kebanyakan dari unsur pimpinan. Mungkin Ibu Ros kenal istilah ada Kadaker, ya, kemudian wakil daker, kemudian ada ketua sektor, ya, kemudian juga termasuk kepala bidang di sana, kepala seksi, dan kesekretariatan itu semua banyak sekali. Jadi PPIH pusat ini itu berada di pusat Kementerian Agama, ya, di Jakarta lah seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ada PPIH Arab Saudi. PPIH Arab Saudi, Ya, Pak. kalau PPIH Arab Saudi ini sering kita kenal dengan petugas apa, Bu Ros? Petugas non-kloter, ya betul. Ibu Ros mungkin akrab dengan itu ya, karena pernah jadi petugas ya. Tahun kemarin pernah jadi petugas non-kloter. Itu sebenarnya secara aturan itu disebut PPIH Arab Saudi. Arab Saudi ya Pak, tapi lebih rentan dengan non-kloter ya Pak. Ya betul. Jadi PPIH Arab Saudi ini adalah petugas penyelenggara ibadah haji yang beroperasi di Arab Saudi. Tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan, pembinaan, serta perlindungan bagi jamaah haji selama berada di wilayah Arab Saudi. Jadi PPIH Arab Saudi ini paling sedikit kalau ke daerah, Bu Ros, itu ada 5 aspek pelayanan yang diberikan biasanya 5 ya, Pak. ke daerah yang perlu kita ketahui. Pertama, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, kemudian pelayanan siskohat, dan pelayanan bimbat atau dikenal dengan bimbingan ibadah. Tapi sebenarnya masih banyak lagi, Ibu Ros, layanan-layanan untuk PPIH Arab Saudi ini, termasuk mungkin Ibu Ros kenal Linjam, lansia, pendamping lansia, ya banyak lagi. Itu. Tapi kita hanya 3 tahun ini. Yang ketiga, PPIH embarkasi. PPIH embarkasi ini adalah petugas yang beroperasi di tanah air, khususnya di embarkasi. Kalau kita Riau kan embarkasinya di mana? Di Batam. Di Batam. Jadi tugasnya apa PPIH embarkasi ini, Bu Ros? Itu memberikan pelayanan kepada jamaah haji untuk mempersiapkan jamaah haji sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci atau ke Arab Saudi. Ya, jadi dia mempersiapkan di embarkasi, melayani jamaah, memberikan bimbingan dan pembinaan di embarkasi dan sampai keberangkatannya ke Arab Saudi. Ini. Kemudian yang terakhir itu PPIH kloter. PPIH kloter ini adalah petugas yang beroperasi menyertai jamaah, ya, mulai dari tanah air, ya, kemudian sampai selama di Tanah Suci, kemudian hingga pulang kembali ke tanah air. Mereka senantiasa beserta jamaah petugas ini. Ya, jadi tugasnya apa? Memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji mulai dari tanah air, ya, di embarkasi, kemudian di dalam pesawat, ya, diberi bimbingan juga di Tanah Suci, hingga pulang kembali ke tanah air. Itu PPIH kloter. Kita kenal PPIH kloter ini terdiri dari 3 kategori. Pertama, ketua kloter, atau kita sering sebut dengan TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia. Yang kedua, pembimbing ibadah kloter, atau kita sering kenal dengan TPIHI. Kemudian yang ketiga, petugas kesehatan. Petugas kesehatan ini biasanya ada dokter 1, 2 paramedis. Jadi semuanya biasanya dalam satu kloter itu ada 5 petugas penyelenggara ibadah haji kloter. Boros, untuk mendapatkan petugas-petugas PPIH tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang PMA nomor 13 tahun 2021 itu, maka Menteri Agama
mendelegasikan kepada Dirjen PHU, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, untuk melakukan seleksi rekrutmen Rekrutmen Pak ya ya. petugas penyelenggara ibadah haji ini, yang dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan tujuan apa? Memperoleh petugas-petugas yang profesional, yang kemudian berintegritas, yang loyalitas, dan penuh tanggung jawab. Oke. Maka berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh keputusan Dirjen PHU Iya. pada tahun ini nomor 344 tahun 2024, bahwa seleksi PPH itu terdiri dari apa? Pertama, seleksi PPH tingkat daerah Tingkat daerah. yang terdiri dari seleksi PPH Arab Saudi atau non-kloter tadi, Kloter. yang kemudian seleksi PPH kloter. Kalau untuk yang kedua, seleksi PPH tingkat pusat, itu khusus hanya seleksi PPH Arab Saudi. Nah, begitu penjelasan Jelas, mengenai sahabat deskripsi Bisa. PPH dan jabatannya maupun uraian tugasnya. Gitu ya Pak. Ya. Luar biasa penjelasan Pak Kasih tadi mengenai deskripsi tugas dari seorang petugas PPH Arab Saudi maupun yang baik yang kloter maupun non kloter. Jadi di sini Pak, ini kan lagi terbuka rekrutmen petugas haji. Iya, betul. Apakah itu terbuka untuk umum Pak? Iya. Dan bisa Bapak jelaskan siapa saja yang bisa ikut dalam perekrutan petugas haji itu? Iya. Jadi pada dasarnya, Bu Ros, Ya. seleksi petugas penyelenggara ibadah haji terbuka untuk umum. Ya. Terbuka ya Pak? Untuk semua orang, siapa saja bisa mengikuti seleksi PPIH ini. Oke. Sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Ya, baik itu ada persyaratan umum maupun persyaratan khususnya. Nah, dan juga ada sepanjang ada kuota yang ada formasinya yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Nah, jadi begini, maksud saya, kadang-kadang ada peserta yang mendaftarkan diri, ya, memilih formasi, tapi ternyata kita tidak ada kuotanya. Nah, saya lihat ada peserta yang memilih PPIH Arab Saudi bimbing ibadah, padahal kita tidak ada kuotanya. Tentu itu gagal ya, karena tidak ada formasi kuotanya. Ya, jadi sepanjang dia memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, siapa saja silakan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi. Ya. Bisa lebih dirincikan lagi Pak, kira-kira apa itu syarat-syarat jika ingin mengikuti rekrutmen petugas haji? Bisa dijelaskan lebih rinci mungkin? Di sini sahabat religi mungkin penasaran nih Pak, apa sih syarat-syaratnya gitu kan Pak? Iya. Silakan Pak. Syarat yang ditetapkan untuk seleksi petugas haji ini secara garis besar terbagi dua. Ya, pertama persyaratan umum dan yang kedua persyaratan khusus. Persyaratan umum itu sama bagi semua formasi yang ada kuotanya, ya, kuota petugasnya. Ya, pertama mungkin warga negara Indonesia, ya, berarti warga negara asing tidak bisa ikut. Kemudian yang kedua beragama Islam, ya. Ketiga sehat jasmani dan rohani, ya. Tentu petugas harus sehat, ya Bu Ros. Iya. Ya. Iya. Makanya biasanya petugas ini nanti dilakukan MCU, ya, medical check up. Kemudian tidak dalam keadaan hamil. Nah, ini bagi ibu-ibu, bagi wanita, ya, biasa dicek dulu apakah dia positif atau negatif. Ya. Kemudian punya komitmen dalam melayani jamaah. Nah, ini sangat penting, ya. Komitmen dalam melayani jamaah. Kemudian peserta umum lainnya memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik, serta tidak menjadi tersangka pada proses hukum pidana. Ya, Pak. Nah, kemudian mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan petugas, baik berbasis Android, ya, sekarang pakai HP, ya. Nah, itu harus
mampu. Sekarang enak Bu Ros. Iya. Kalau zaman saya 2011, 2017 dulu kita menulis laporan tuh. Oh, Ya, menulis laporan, sekarang tidak lagi, Pak. kemudian mengantarnya ke sektor setiap hari. Benar. Menulis, Iya. membuat laporan, mengantar ke sektor. Habis waktu kita tidak melayani jamaah. Oh, gitu Ya, Pak. sibuk menulis, membuat laporan, kemudian mengantar ke sektor. Ya, jadi jamaah sekarang enak. Cukup lewat HP, aplikasi pelaporan petugas. Ya, seperti itu. Kemudian persyaratan umum lainnya pegawai ASN Kemenak atau pegawai Kemenak. Ya, bisa untuk ikut. Kemudian juga unsur masyarakat dari ormas-ormas Islam, ya. Kemudian lembaga pendidikan Islam, kemudian juga tenaga profesional. Kemudian persyaratan lainnya juga ada yang umum itu diutamakan pejabat Kemenak atau pegawai Kemenak yang sudah memiliki pengetahuan, kemudian pengalaman dan membidangi pekerjaan penyelenggaraan haji dan umroh. Ini ada keuntungan bagi pegawai-pegawai yang berada atau bekerja di seksi PHU. Itu ada keuntungannya. Dia lebih apa? Ada nilai plus. Ada nilai plusnya. Kemudian Bu Ros, syarat-syarat khusus itu tentu antar formasi kota itu berbeda. Misalnya syarat khusus untuk ketua kloter itu harus pegawai ASN Kemenak. Jadi selain pegawai ASN Kemenak tidak bisa ikut. Tidak bisa, Pak, ya, untuk ketua kloter. Usia paling rendah 30 tahun, paling tinggi 58 tahun. Kemudian paham fikih haji dan alur perjalanan ibadah haji. Jadi petugas harus tahu fikih manasik hajinya. Ya. Bagaimana, apa itu haji, apa itu rukun haji, apa itu wajib haji, syarat-syarat haji, apa itu rukun umroh, wajib umroh, ya, dan seterusnya. Apa itu haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Itu fikih-fikih manasik haji itu harus didalami. Ya. Kemudian apa itu tawaf? Tawaf itu pun terbagi tawaf kudum, tawaf sunnah, tawaf ifadah, tawaf wada. Kemudian apa itu sa'i? Ya. Ibu Ros tahu sa'i? Iya. Tahu ya, kayaknya sudah pernah ya. Kemudian dalam haji, apa itu hari Arafah? Apa itu hari Tarwiyah? Apa itu wukuf? Ya. Kemudian mabit di Musdalifah, apa itu mabit, apa itu tahlil awal, tahlil sani, nafar awal, nafar sani. Itu semua pemahaman kita dalam fikih manasik haji. Dan harus juga tahu alur perjalanan haji ini. Harus memahami dia. Gelombang 1 kemana? Dulu? Ya, kemana dulu, baru kemana. Gelombang 1 itu dari tanah air ke Madinah. Ya. Kalau gelombang 2 biasanya dari tanah air menuju Jeddah. Itu berbeda nanti bagaimana, di mana pemakaian ihramnya, di mana miqatnya. Miqatnya. Semua harus dipahami. Ya. Kemudian mampu memimpin. Jadi ketua kloter itu harus mampu memimpin, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jamaah. Ya. Karena dia beserta jamaah terus, tidak mungkin tidak ada komunikasi. Ya, harus mampu berkomunikasi. Kemudian diutamakan sudah haji dan diutamakan mampu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Nah, kalau untuk pembimbing ibadah, syarat khususnya pertama dia wajib sudah haji. Pembimbing ibadah. Ya, wajib haji. Kemudian wajib punya sertifikat pembimbing manasik haji. Ya, jadi harus punya sertifikat pembimbing yang profesional itu. Usia paling rendah 35 dan paling tinggi 60 tahun. Juga paham fikih manasik haji dan alur perjalanan ibadah. Bagaimana kita menjadi petugas pembimbing ibadah kalau kita tidak memahami? Ya. Nanti jamaah bertanya. Jamaah bertanya. Ya, jamaah sekarang Bu Ros lebih pintar malah. Lebih pintar. Kadang-kadang kritis lagi. Ya, jadi kalau kita tidak paham, ya, maka nanti biasanya akan disepelekan oleh jamaah. Jadi harus persiapan seperti itu. Punya komitmen untuk melaksanakan bimbingan manasik pada jamaah, baik keberangkatan maupun di Arab Saudi. Itu senantiasa memberikan manasik.
ya. Ya, mau berangkat apa haji, mau ke Armusna misalnya, sebelum itu diberi dulu manasik haji bagi jamaah. Ya. Seperti itu. Udah cukup Ya. itu Pak Ya. penjelasannya? Kemudian PPH Arab Saudi itu biasanya usia paling rendah 25 dan paling tinggi 57 tahun. Oh, dibatasi oleh usia juga Oke. sepertinya. Ya, jadi setelah dijabarkan tadi syarat-syaratnya, tentu kita mau tahu juga nih, sahabat religi di rumah ini mungkin mau tahu juga dia apa saja tahapan-tahapan dari seleksi rekrutmen itu, Pak. Iya. Tahap pertama ngapa dulu, terlanjut bagaimana lagi? Iya. Silakan dijelaskan. Jadi tahapan seleksi petugas penyelenggara ibadah haji ini, Bu Ros, itu ada 3 tahapan sesuai dengan juknis yang ada. 3 tahapan Ya, ya, 3 Pak? tahapan. Pertama, tahapan persiapan. Ya, persiapan ini dijelaskan di juknis nomor 345 itu baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Ya. Kalau di tingkat kabupaten, ya misalnya kita melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenak Provinsi. Ya, dalam hal ini Provinsi Riau. Kita berkoordinasi, ya kita datang menghadirkan kegiatan undangan dari Kanwil itu bagaimana misalnya membuat akun untuk pendaftaran peserta, itu koordinasi. Kemudian menayangkan pengumuman pendaftaran itu, ya. Menayangkan ya, Pak? Jadi kita tayangkan pengumuman pendaftaran itu baik di website resmi Kementerian Agama maupun di grup-grup WhatsApp, ya, di papan pengumuman. Nah, kita umumkan secara terbuka. Kemudian mengumumkan nanti hasil verifikasi dokumen pendaftaran melalui akun masing-masing peserta. Oh, diumumkan ya, Pak? Ya, jadi nanti ini kan tanggal 15 ini, hari terakhir pendaftaran peserta. Nanti tanggal besok mungkin diverifikasi, kemudian diumumkan hasilnya melalui akun peserta pendaftaran itu. Kemudian kita juga memastikan nanti jaringan pada waktu seleksi. Ya, kemudian membentuk panitia seleksi, menyiapkan sarana prasarana dan lain-lainnya, ya. Termasuk juga biasanya kita menyiapkan konsumsi itu sesuai anggaran lah, sesuai anggaran yang ada, ya. Nah, kemudian yang kedua tahapan pelaksanaan seleksi. Nanti pelaksanaan seleksi nanti peserta mengikuti uji kompetensi, ya, melalui CAT biasanya. Nah, kemudian yang ketiga tahapan penilaian seleksi. Nah, itulah tiga tahapan tahapan-tahapan seleksi petugas penerimaan petugas PPIH itu. Jadi Pak, setelah kita mengetahui syaratnya, udah tuh mengetahui tahapan-tahapannya, secara teknis itu bagaimana pelaksanaan seleksi rekrutmen petugas haji itu, Pak? Iya. Secara teknis gitu, Pak. Bisa dijelaskan lagi, Pak? Iya. Tapi sebelum itu boleh kita minum dulu ya. Oh iya, benar sekali. Terus ya. Iya, silakan Pak. Iya, jadi teknis pelaksanaan seleksi itu terbagi 2 tahap, Ibu Ros. Iya, 2 tahap. Tahap ke-1 itu seleksi dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indah Gilir. Ya, di aula. Di aula. Ya, di aula Mawar biasa kita adakan kan. Nah, kemudian seleksi itu meliputi seleksi administrasi. Ini yang penting diketahui oleh peserta. Ya. Seleksi administrasi itu misalnya dari pendidikan. S3 bobot nilainya berapa? S2 ada bobot nilainya. S1 ada bobot nilainya. Ya, SMA sederajat ada bobot nilainya. Jadi ada perbedaan dari bobot nilai untuk pendidikan. Ada perbedaan nilai ya, Pak? Iya, perbedaan nilai. Ya. Dari jenjang. Dari pendidikan. Iya, yang pendidikan. Kemudian yang kedua untuk seleksi administrasi ini diambil juga dari surat keterangan atau sertifikat yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Seperti ada sertifikat pembimbing manasik haji, kemudian ada sertifikat sebagai petugas haji, ada surat keterangan tentang mungkin sebagai panitia dalam penyelenggaraan ibadah haji,
ada piagam dan segala macamnya. Itu ada nilainya. Ada nilai. Masing-masing ada nilainya. Kemudian yang ketiga, penilaian administrasi ini ada dari masa kerja. Ya, masa kerja ASN, ya. Iya. Misalnya di bawah 1 tahun sekian nilainya. 1 sampai 3 tahun sekian nilainya, ya. Atau 1 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun sekian nilainya. Di atas 10 tahun sekian nilainya. Jadi itu berbeda. Berbeda ya, Iya. Pak? Jadi semakin lama masa kerjanya, semakin tinggi nilainya. Ya. Poinnya. Poin-poinnya. Kemudian salah satu yang menarik juga yang bekerja di bidang PHU. Jadi kalau yang bekerja di bidang PHU di haji ini, maka ada juga nilainya. Di bawah 1 tahun sekian nilainya, 1 sampai 3 tahun sekian nilainya, 4 tahun ke atas sekian nilainya. Jadi memberi keuntungan juga bagi pegawai-pegawai di PHU untuk mengikuti seleksi PPH petugas haji ini ya, nilai plusnya. Ya. Jadi kalau Ibu Ros mau ikut jadi petugas terus, lama di haji ya. Kerja di haji ya. Jadi ada nilainya ya. Amin. Nah, Mudah bisa lagi. yang kedua selain seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi. Itu biasanya dilakukan melalui CAT, online real time. Itu biasanya peserta diperintahkan membawa HP sendiri, ya, yang ada paketnya. Jangan tidak ada paketnya, nanti tidak bisa nyambung online-nya. Iya benar, Pak. Karena tidak disediakan di sini ya, Iya, Pak ya. betul. Kemudian tahap kedua, ya, tahap kedua seleksi ini dilaksanakan di kanwil provinsi nanti. Ya, dalam hal ini nanti kita tentu di Provinsi Riau. Siapa yang mengikutinya? Pesertanya adalah peserta yang lulus pada tahap ke-1 Tingkat kabupaten, yang ya. di tingkat kabupaten, ya. Nah, nanti berdasarkan peringkat nilai, ya, dan peserta yang ikut itu 2 kali dari jumlah kuota. Misalnya nanti kuota untuk inhil ini, misalnya ketua kloternya ada 1 orang, maka yang diikutkan dalam seleksi tahap kedua di provinsi Ada itu 2 orang. Nah, jadi bersaingnya di situ, ya. Ya. Nah, ya seperti itu. Nah, seleksi ini di provinsi itu nanti Ya. meliputi seleksi kompetensi juga melalui CAT tadi. Kompetensi. Ya, kemudian ada seleksi wawancara. Nah, itulah tahapan seleksi teknis pelaksanaan seleksi itu, Bu Ros. Jadi udah cukup rinci sekali Iya. teknis pelaksanaan rekrutmen tadi ya, Pak ya. Jadi selanjutnya nih, Pak, pertanyaan selanjutnya itu Iya. kira-kira tuh jadwal rekrutmen itu udah ditentukan atau gimana? Jika ditentukan tuh kapan, Pak, jadwal rekrutmen itu? Jadwal rekrutmen itu sesuai dengan juknis yang ada, itu kan seleksinya diadakan pada tanggal 21 nanti. Tanggal 21 ya, Pak. Iya. Tahap ke-1 kan di kantor Kementerian Agama Kapnil. Itu yang lulus administrasi ya, Pak? Ya, lulus administrasi, ya. Lulus mereka memasukkan ke melengkapi bahan persyaratannya. Perlu diingat tuh teman-teman, sahabat religi, pelaksanaan tes rekrutmen itu di tanggal 21 November ya. di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri. Indragiri. Ya. Ya, alhamdulillah saya pernah menjadi petugas haji dan kloter tahun 2011, kemudian tahun 2017 juga menjadi petugas kloter yaitu pembimbing ibadah, kemudian tahun 2019 saya juga melaksanakan ibadah haji, kemudian tahun 2023 kemarin juga sebagai petugas pembimbing ibadah. Ada hal yang menarik ya yang selama ini menjadi kenangan bagi saya. Pada waktu saya bekerja bertugas di Hotel Transito itu waktu pemulangan. Dari luar hotelnya bagus, tapi dari dalam ternyata 2019 saya khusus membawa orang-orang tua usia lanjut, di mana saya ingat sekali waktu memakai kain ihram itu
semua satu rombongan usia lanjut itu kita pasangkan kain ihramnya. Jadi yang penting adalah komitmen kita dalam melaksanakan tugas itu bukan hanya semata-mata untuk mengejar haji, tapi semata-mata untuk melayani jamaah. Jika memang kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah apapun rintangannya, kendalanya yang kita hadapi, serta segala permasalahan yang kita temui, kita pasti tetap akan berangkat. Tapi sebaliknya, jika memang Allah mentakdirkan kita untuk belum berangkat atau tidak berangkat, maka tetap kita tidak akan berangkatnya. Ada sebuah ungkapan mutiara yang penting kita dengar, bahwa Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, Iya. tapi Allah memampukan orang yang dipanggil.